Ya, jadi itu. Lah itu kelebihannya Imam Ghazali karena Allah itu bikin semua alam maknawi itu suruh bayangkan yang jus. Nah, misalnya Allah bayangno widadari ini swarga itu bayangno pesek elek keriting apa ayu kan? Ayu. Terus kepingin wong lanang sitok tak akeh. Akeh lah ya. Karena ya dengan cara itu Rugen iso paham itu loh. Dong ya. Dong. Dong ya udah paham sofa langsung melek dan bagas widadari langsung melek. Jadi ya sudah seperti itu cara makanya Nabi itu saking pinternya. Kalau ngandani wong kafir Mekah itu, wong kafir Mekah ora goblok-goblok jenenge jahiliyah. Itu digawe logika sing jusmani. Masyhur kan saya berkali-kali cerita dan ini akan saya ceritakan terus sampai mati. Ketika orang kafir itu kan nyembah banyak Tuhan. Alasannya banyak urusan harus banyak Tuhan. Kemudian Rasulullah ngajak satu Tuhan. Itu pertama orang kafir ya protes. Aja alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu urusan banyak kok Tuhan satu tidak cukup. Tuhan harus banyak dong kan urusan banyak. Tuhan BPKB, Tuhan kredit macet, Tuhan macam-macam lah. Untuk ngurusi macam-macam itu. Kalau Tuhan satu kan tidak cukup. Kasus kita kan banyak. Nah, kue banyak sekali malah orang mau banyak sekali. Bojo ngamuk, kreditor ngamuk, tempat kerja PHK, koncora percaya, musuh ruwet. Sebelah hire bos suruh bubi nasib nganti ngono. Itu diruwat ya cara wong Jogja napa? Cemplung segara gitu. Tapi dintas nanti keterusan mati kriminal lah. Nah, terus Nabi itu bikin analogi. Analoginya begini, ketika orang kafir Mekah berkeyakinan gitu, Nabi pidato terbuka. Kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seliranya beda-beda, lalu semuanya ingin kamu layani. Saya ulang lagi, kalian suka enggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda, seliranya beda-beda. Wah ya enggak mau, majikan satu aja. Kalau majikan banyak, perintahnya beda-beda, kita pusing. Akhirnya Tuhan kamu adalah majikan kamu. Dia yang bikin bumi, bikin langit, bikin semua. Kalau Tuhan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu capek. Ya sudah, mat Tuhannya satu aja, biar gak ribet. Ya. Akhirnya mereka ngakui sebaiknya Tuhan itu satu. Kalau Tuhan banyak, berarti sama dengan punya majikan banyak. Dan itu ribet. Disebut dorobawahu matalar rojulan fihi syuroka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Hal yastawiyani masalah. Alhamdulillah. Allah bikin satu perumpamaan, satu orang yang punya majikan banyak dengan satu orang sing salamal lirojul hanya punya satu majikan. Apa kamu milih mana? Kata orang-orang kafir milih yang punya satu majikan. Terus Nabi ngendikan fawahu sayyidukum wa razikukum wa khaliqukum. Allah itu Tuhan kamu, majikan kamu, pencipta kamu. Maka satu saja supaya kamu ngitmai enak. Itu namanya apa? Sesuatu yang maknawi dianalogikan dengan suatu keseharian dan itu memudahkan apa? Paham. Paham ya? Terus makanya pertanyaan saya tadi, setiap lafaz Quran itu kita harus mikir dulu ini mutakalim apa mukhatab, apa muqtadal hal. Ya nanti kelihatan sendiri. Kira usah takok carane piye? Ya alim bisa dhewe. Karena alim iku laan mau gampang kan. Pun kula terus nang. Waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Waman utai sapa wonge iku nu'ammir, iku maringi umur lebih ingsun. Ngeke umur sing di atas rata-rata. Hu engman, diito lati ajali sebab memperpanjang ajaliman. Mesti nunakkisu mongko bakal baleno ingsun engman. Wa fi qiraatin bitasdid. Qiraat kita tasdid nunakkisu. Nggih. Nak diwaca tasdid berarti minat tangkisi saking master tangkis. Nggih karuan no. Nakasa yunakisu tangkisan. Tapi nak wiraae nun kisu ya angkasa yungkisu ingkasan. Wis malah bingung kabeh. Apa nun lagi suwe rapati apa. Yasin bareng-bareng di sana. Sama terakhir berkuliah. Tugale tahlilan. Nak la ilaha illallah cek sing nirokno akeh barang. Wa sallallahu Abdullah sallallahu alaihi wasallam makhluk tiga semenang kabeh. Barang wis cek ada dzafirun dzakirun banter kabeh barang itu. Wi apa gitu Mas? Allahumma sholli Abdullah. Mari disallu. Kenapa? Al asadi makhluk tiga terus. Pertama apa urutannya urutan apa? Oh, pertama apa? Omong padahal kiai lho.
Wah, sarahku tahlilan sing banter. Wah, filun mbek apa? Sing guri ngomong guri-guri. Repot. Muga-muga sepuro pangeran. Enak sing ngaramno. Lah kenapa ora apal? Menurut saya haram. Politik wis ora ono sing bener. Ya sing bener ya akeh tapi akeh sing ora bener. Saya itu pernah digugat orang. Wong Kemenak. Jadi singkat cerita dulu itu ada ormas tertentu yang kuoso. Sing jawab tes wong NU. Gimana niat duhur? Ditulis sholli fardhu dzuri arba'a raka'atin mustaqbil. Salah, niat ada di hati. Suatu saat ormas sing tukang kuoso itu kalah. Pemenangnya sing ormas sholli fardhu dzuri. Bareng tes. Apa niat sholat duhur? Niat ada di hati. Salah, yang benar sholli fardhu. Aku, Papa, sebetulnya secara fikih itu gimana? Saya itu pernah jawab gini, pernah benar, sekarang kok salah. Cara fikih itu piye? Baru saya ingin. Aku mendingan aku wong alim aja kait-kait ormas loh. Niati wono ning ati, tapi nak dilafatno yo ngene iku. Ya kan pancen ngono, masih cara takrib ya. Niat itu di hati, tapi wa yusannu talafut biniat Musa adatan lil qalbi. Niat itu ning ati tapi disunatno dilafatno untuk membantu hati. Mulane kabeh nabilah yang ada ya labbaik Allahumma. Tapi sebetulnya itu di hatinya Nabi niat ikhram tapi supaya lisan membantu hati. Maka dilafatkan. Jadi liusa idal lisanu al-qalba supaya lisanin bantu hati. Tapi syarat sahnya tetap di hati. Tapi lisan membantu. Makanya semua ulama punya riwayat talbiyahnya Nabi. Padahal talbiyah itu ya niat ikhram itu talbiyah. Tapi sebetulnya yang dilafatkan itu bukan ikhram, yang di ikhramnya ya niat di hati. Itu yang dijawab tadi. Niat ada di mana? Ya kalau penguasanya sopo. Nah sebenarnya Indonesia ngono. Hukumnya ziarah kubur sunat. Suatu saat penguasanya genti bid'ah. Repot nak fikih kena penguasa ya serepot sembahun. Sebenarnya takokno pangeran. Nah cara Sidina Ali nang debat sok cocokan ning ngarepe pangeran. Gue aku bener di. Cara aku lah yang ngono nak wani khilaf iku bayangno ketemu pangeran. Lah jare Sidina Ali, ana awwalu man yajsu baina yaday rahmanil khusuma. Aku pertama ketemu pangeran iki tak takokno bener kula napa bener musuh kula. Ngono hati-hati ditukaran mbek Sidina Ali. Dene nantangi ngono. Jadi kalau aku pertama ketemu pangeran tak takon, Gusti bener kula napa Mustofa. Jadi gak tertarik sih Sidina Ali swarga sik ora tertarik. Aku ini bener dia mbek musuhku iki. Wis dikonfirmasi sik. Qasobanu hadani khosmani ikhtasamu fi rabbi. Semua manusia nanti berdebat. Pertama ketemu pangeran itu orang nuntut haknya. Jadi sing dimiskinkan karena dibodohi wong. Pertama ketemu pangeran ini, Gusti niku sinate bangkrutno kula. Itu gimana Gusti? Tekakno sing bangkrutno kowe. Terus nanti keapian dikakno kowe, keelekan dikakno dene. Mulane aja geman dolim nyoro. Mulane nek didolimi wong kula seneng, muga-muga ngirkakno hisabku. Padahal kula wis ganjaran kula wis kuatah ditambahi dhekne. Lah sing repot nek sing dolimi kula ora ndek keapian, waduh. Dijupuk apaan wis klotoan. Mulane kula niku pengen didolimi wong saleh, ben ana keapiane sing balik ning aku. Didolimi wong sing wis ora duwe keapian bar. Terus mbok jupuk ku apane apa? Ya lu peluange ya mau elekmu dikekno ndekne apa? Tapi karepku kan yo ora ngono, maksudnya ana surplus ngono ndekne lah dhewe. Serepet. Ya eleng-eleng ya. Jadi nanti pertama wong ketemu pangeran niku perdebatan mereka niku fitdam satu masalah darah itu nomor satu. Masyhur itu. Jadi nanti pertama ketemu pangeran qatil itu di enteng-enteng maktul. Jadi orang yang terbunuh secara zalim nopo gandeng sama qatil. Hada alladzi qatalani ini Gusti sing mateni kula secara zulman. Nah kaya kowe misale mus, kowe bangkrut asli apa dibodoni wong? Asli. Nah asli ora iso nuntut asli. Tapi nak dibangkrutno wong, ya Allah hadzal ladzi aftarani ini yang bikin saya fikir. Jebule sing mikir bojomu. Kene bojo engkek ngetekno donya terus piye lha menuntut piye?
Mosok hadhihi ya Allah allati afqaradni mosok. Wah ya repot. Mulane nak sing pemenang nak sing mikirno anakmu buling terus tuku sepeda motor, dolaran mobil bangkrut terus kayak piye? Ora usah ngono sepura wae. Wal ya'fu wal yas fahu ala tuhibbuna ayaghfira Allahu lakum. Cara kula wis ngoten wis. Didolimi wong padha Islamis di sepura mawon ribet. Napa? Ribet ribet. Kula lah rencanane ngono, ribet terus sepura wae tapi ning akhirat ae. Mau cocokan ning ngarepe pangeran wis. Masyhur itu kan Ahmad bin Hambal itu kan pernah dizalimi sebanyak itu. Itu beliau pas pada kapundhut isyadu annaman dolamani fi afwin illa man ahdasa fil islami bid'ah. Saksikan semua yang mendolimi saya saat peristiwa pembuian itu, pembuian dibui itu semuanya saya halalkan kecuali orang yang mengadakan bid'ah dalam Islam. Tapi maknanya bid'ah ya bias nggak debat meneh. Tapi terus ketika ditanya, kenapa engkau bilang begitu? Padahal Ahmad bin Hanbal kaki kanan baik kiri ditarik unta ke arah berlawanan. Terus dipenjara kayak apa susahnya Ahmad bin Hanbal? Tapi dia bilang. Terus ketika ditanya, limada tukhilluhum? Kenapa engkau menghalalkan semua kesalahan mereka? Balagoni, kata Ahmad bin Hanbal, saya dapat riwayat dari Rasulullah. Balagoni itu sampai ke saya satu riwayat. Nanti ketika di mahsyar Allah bikin pengumuman. Liyakum al-afun, orang yang pemaaf liyakum supaya berdiri siapa yang tukang memaafkan umatku. Fala yaqumu illa man afa. Terus kemudian yang berani berdiri adalah orang yang punya prestasi memaafkan saudaranya muslim. Terus Allah membacakan wal ya'fu wal yasfahu. Ayo saling memaafkan, saling musafahah, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak ingin diampuni Allah? Terus dari Muhammad Hambal, saya ingin termasuk orang yang berdiri ketika Allah bikin pengumuman umatku yang pemaaf silahkan berdiri. Nah itu tidak banyak yang, karena banyaknya orang yang dendam. Apalagi kubu-kubunan itu kan kebanyakan dendam. Nah itu nggak masuk itu, pasti nggak masuk itu yang masing-masing, pasti nggak masuk. Tak jamin nggak masuk. Yang masuk hanya yang melakukan wal ya'fu. Nah terus setelah itu terus Allah ngendikan ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, dan kamu saling memaafkan maka Allah akan memaafkan. Mane nek ana ngenyak kowe gen kriting ngendek gendut wis sepura wae napa? Sepura. Tapi nek muni sing rapayu rabi harus kamu lawan niku pelecehan. Iku wis ora pengecehan, ora pengenyean tapi apa? Pelecehan. Ya dadi tapi aku rencana kula nggih ngoten. Kula ketemu pangeran pertama, sing tak gugat iku wong ra alim tafsir mulang tafsir. Ora kok perkara apa, ora kok perkara mangkel, ora perkara apa. Itu kalamu ora oleh digo main-main sembrono. Tapi nak terima mulang primbon ta. Kesolatan ta, pokoknya sing pokok. Karena kalau Quran tuh mboyo ngregani. Untuk gelar doktor dan profesor ilmu dunya wae butuh sekolah, diuji profesor, ono apa munakosah ada. Mosok memahami kalam, untuk memahami kalam manusia saja orang serepot itu apa? Ini untuk memahami kalam waduh sembarangan. Tak protes ini. Muka-muka pangeran ya ora nyepuro, tapi kok suwe-suwe nyepuro ora apa-apa, tapi sementing ku wis kasil protes apa. Cinta kon jotos ora malaikat ruh geni kon jotos. Sembrono. Kowe sing ngaji 10 tahun ora buka pengajian tafsir ora tau ngaji kok. Dadi sing tak kon ya ini. Kowe sing ngaji luwih 10 tahun luwih. 14 tahun. Kowe sing ngaji 14 tahun ora buka apa? Pengajian kok kon ora tau ngaji. Ya. Tapi kalau hanya ngutip ayat sing mujma' alaih maknanya boleh. Tapi kalau pengajian umum secara tafsir itu dibutuhkan kriteria. Dulu itu lama itu bukan omongan saya, itu dawuh Nabi man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan. Orang mentafsirkan Quran dengan pendapatnya maka silahkan masuk neraka. Lalu kalau orang itu tidak belajar Quran hadis, enggak belajar riwayat, mau pakai alat apa kalau enggak pendapatnya sendiri? Iya betul. Sampai orang kalau loh ya kita pakai riwayat karena kita hafal. Coba kalau orang nggak punya apa-apa pakai apa coba? Masih menurut saya kan? Lah menurut saya bahasa Arabnya biro itu, paham ya? Kok angel temen rang aku ya? Tapi kita tidak benci orang itu ndak. Saya tetap hormat, mungkin niatnya baik, kepengen ngembang Islam nggak apa-apa niatnya.
Tapi bu ya, oh tahu diri. Hanya ya sudah kalau nggak ahlinya ya ngutip yang terkait saja. Misalnya sholat ya tentang sholat. Itu saja ngutip yang sudah dikutip ulama, misalnya Fathul Wahab atau Fathul Mu'in. Tapi ikut saja, jangan apa? Jangan menafsiri. Menafsiri menurut saya agama itu bebas. Karena Allah ngendikan la ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Karena agama bebas. Ya goblok le dul. Wong terusane ayat ngene, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal agama itu tidak ada paksaan. Mergo barang bener mek salah itu jelas. Jadi enggak perlu kamu maksa orang 1 tambah 1 2 angger wong waras umuni. 2. Jadi maknane la ikraha itu karena barang itu wis karuan. Misalnya baju saya ini apa? Putih kan? Perlu enggak saya maksa orang lain supaya mengatakan putih? Enggak perlu karena orang waras pasti bilang. Jadi maksudnya la ikraha itu karena begitu jelasnya kebenaran sehingga tidak butuh pemaksaan. Orang kok malah bebas itu ora bocah kok goblok. Paham ya? Wong terusane ayat itu qad tabayyana rusdu. Jadi untuk mengatakan peci saya ini hitam itu butuh maksa apa butuh waras? Paham ya? Untuk mengatakan baju saya ini putih butuh maksa apa butuh waras? Maka saya tidak perlu maksa orang untuk mengatakan baju saya ini putih. Mergo qad tabayyana rusdu minal ghayy. Orang kok enggak ada pemaksaan terus orang bebas beragama. Lah gunane apa ana rasul nak wong cek bebas. Terus kan mulang apa? Dadi rasul kok mikrot medun bebas. Ayo ora usah rasul nak ngono rugen iso. Dilakoki entuk apa kan kok lagi to? Bebas. Carane kawin piye? Bebas. Carane kaji piye? Bebas. Bocah kok ora karu-karuan. Bingung ngadepi kowe bareng wis seru banget. Lah yo nak ngaji sing gak tau wong mufasir kok apale la ikrah fiddin terus wakaf. Bare. Boyo diterusno, tunggu isin wis ngapal-apal Quran iki. Terusane apal ngene yo la ikrah fiddin qad tabayyana rusdu minal qad tabayyana banget jelas e. Qad iku banget sesungguhnya cara bahasa Indonesia itu sak temene. Sungguh sangat jelas mana yang benar, mana yang salah. Berhubung begitu tidak perlu pemak. Jadi kira perlu maksud agama, darah ini geni panas. Nah orang tak bacok. Lah rasa mbok peksa darah ini panas le Pak, pakai aneh-aneh. Maksud geni darahnya anyep. Bocah kok aneh-aneh. Yo ngapal Quran sen ada di mufasir. Nara mufasir yo mulang primbon mau atau mulang sholatan. Atau ringkasan mau.